Kalau sebelumnya aku udah bahas terkait tentang gimana caranya kebutuhan publik bisa terpenuhi. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau bahas terkait circular flow of economic activity. Jadi, circular flow of economic activity di sini itu dia gambarin hubungan antar pelaku ekonomi kayak gitu. Nah, pelaku ekonomi di sini ada siapa aja? Yang pertama ada produsen, yang kedua ada pemerintah, dan yang ketiga ada masyarakat atau household. Sebenarnya circular flow of economic activity ini ada yang 2 sektor, 3 sektor, sama 4 sektor. Nah, untuk yang kali ini aku mau bahas yang 3 sektor dulu kayak gitu. Jadi gambarnya dari circular flow of economic activity itu seperti ini, ada companies, government, sama household kayak gitu. Nah, perannya companies atau perusahaan itu kan ngasilin barang atau jasa, makanya panahnya kayak gini. Government nanti dia nyediain pelayanan publik, sama household perannya dia nanti gunain barang atau jasa sama nyediain faktor produksi. Nah, untuk memahamin hubungan ketiga pelaku ekonomi ini, kita perlu memahami di sini itu sebenarnya ada 2 pasar, yaitu pasar input sama pasar output. Sebelum kita bahas pasar input sama pasar output, aku mau ngingetin pengertiannya pasar. Jadi intinya pasar itu di sini merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Berarti kan permintaan atau demand itu dari pembeli, penawaran itu dari yang hasilin. Nah, nanti tempat bertemunya permintaan sama penawaran apa? Nah, tergantung kita ngomongin pasar apa. Nah, di sini ada pasar input sama output. Kita bahas yang pasar output dulu deh. Jadi kalau pasar output itu kan pasar tempat bertemunya demand sama supply. Demand sama supply-nya goods and services gitu kan, barang atau jasa. Nah, berarti di sini itu pasar barang atau jasa. Nah, di pasar barang atau jasa yang menyediakan siapa? Seperti yang aku mention di awal tadi, berarti kan yang hasilin barang itu companies atau perusahaan. Perusahaan ngasilin barang atau jasa di sini dijual di pasar output, sama household dibeli kayak gitu. Karena household beli berarti dia harus bayar duit kan. Makanya yang panah aku kasih tanda panah 1 di sini itu nunjukin aliran barang atau jasa kayak gitu. Nah, terus panah yang kedua itu dia nunjukin aliran uang kayak gitu. Nah itu untuk pasar output. Selanjutnya ada pasar input. Nah, mungkin kalau teman-teman kalau pasar output udah familiar ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang pasar input. Kalau tadi pasar output itu kan pasar yang jual beliin barang atau jasa. Nah, untuk ngasilin barang atau jasa pasti kan butuh tenaga kerja, butuh bahan baku, dan lain-lain. Nah, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain itu merupakan faktor produksi. Jadi di sini faktor produksi ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu meliputi bahan baku, tanah, dan lain-lain. Terus ada faktor produksi manusia. Sumber daya manusianya ada tenaga kerja. Nah, terus selanjutnya ada modal atau capital. Dan yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, ini yang disebut sebagai faktor produksi. Nah, untuk contohnya pasar input sendiri itu ada pasar tenaga kerja atau bursa tenaga kerja, ada juga pasar modal atau bursa efek. Sebelum ke contohnya, ini tadi belum dikasih nomor, ini nomor 4. Jadi nomor 4 ini alirannya dari companies ke household berupa aliran uang. Jadi kan kalau tadi angka 3 household nyerahin faktor produksi ke companies karena companiesnya udah perusahaannya udah gunain tenaga kerja atau faktor produksi, makanya dia harus bayar balas jasa kayak gitu. Nah contohnya di pasar faktor produksi atau pasar input itu ada contohnya ada bursa efek dan bursa tenaga kerja. Jadi bursa itu nama lainnya dari pasar gitu. Efek itu nama lainnya dari surat berharga. Jadi di sini kalau bursa efek itu pasar modal, kalau bursa tenaga kerja itu pasar tenaga kerja. Nah, di pasar tenaga kerja berarti nanti yang nyediain tenaga kerja itu household yang butuh companies, kayak gitu intinya.
di pasar input. Nah, bedanya pasar input sama pasar output berarti kalau pasar input yang dapat duitnya household atau rumah tangga. Nah, kalau di pasar output yang dapat duit itu perusahaan, kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mempelajari circular flow of economic activity, itu kita ngomongin aliran duit, gitu. Oke. Untuk companies sama household atau rumah tangga konsumen udah kita bahas. Sekarang kita bahas yang government atau pemerintah. Nah, kalau pemerintah di sini perannya dia kan menyediakan kebutuhan publik kayak gitu atau pelayanan publik. Nah, duit yang dia dapat bukan duit yang dia dapat ya. Maksudnya dia bisa memberikan pelayanan publik itu kan berarti kan butuh duit gitu. Nah, duitnya dari mana? Duitnya itu dari tax atau pajak yang dibayarkan dari household ke government atau companies ke government. Nah, pajaknya apa aja? Pasti kalau household ke government bisa PBB, pajak bumi bangunan atau PPH. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut terkait itu. Nah, jadi intinya kalau ke household sama companies hubungannya dengan government seperti itu. Nah, public services ini bisa juga kayak ngasih subsidi juga kayak gitu, termasuk subsidi. Jadi bentuknya nggak harus dalam bentuk infrastruktur. Jadi kayak dari circular flow itu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dan nanti ada hubungannya sama keadaan perekonomian.